Bangun malam, bangun malam. Dulu Al-Maghfurlah menyampaikan kepada kami ketika mengaji, beliau sampaikan bahwa pada saat beliau menuntut ilmu di Saulatiyah, beliau bangun malam, setiap malam. Kata Al-Maghfurlah, kepala saya itu seperti rasanya wadah yang ditumpahkan air ilmu. Tumpah, langsung masuk. Apa yang saya tidak paham, langsung saya bisa pahami. Lalu apa kata Al-Maghfurlah? Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Maka untuk Nabi SAW ingin semua umatnya mendapat kebaikan, beliau simpan doanya. Beliau tahan doa pamungkas itu untuk menjadi syafaat bagi kita semua. Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina. Itu doa Al-Maghfurlah juga ya. Nih, adik-adik anak-anakku yang mahadah mungkin tidak pernah langsung mendengar, tapi dalam setiap majelis, kalau dulu kami mengaji di Al-Abror, hari Jumat mengaji kitab Al-Ihya, itu tidak pernah alpa Al-Maghfurlah Maulana Syekh, termasuk dalam doa-doa di majelis-majelis, termasuk doa ketika beliau masih menjadi imam di Masjid Pancor. Al-Maghfurlah Maulana Syekh dulu menjadi imam di Masjid Pancor setiap hari Jumat. Selalu dalam doa, tidak pernah lupa beliau masukkan Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina. Ya Allah, berikanlah kami bagian dari doa yang disimpankan oleh Nabi-Mu yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Alhamdulillah. Oleh karena itu anak-anakku semua dan seluruh kita yang hadir di tempat ini, mari saya mengajak kita semua, hari ini kita mensyukuri, hari ini kita berbahagia, hari ini kita bermaulid. Mari wujudkan bahagia, syukur dan maulid kita dalam keseharian kita. Anak-anakku bisa banyak belajar dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika sekarang kalian menuntut ilmu, banyak hal yang bisa kalian dapatkan dari kehidupan Rasul. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan untuk mengikuti proses dengan baik, dengan terhormat, dengan kesungguhan, dengan berlelah-lelah, dengan pengorbanan. Tinggal beliau dengan seorang yang memang sayang sama beliau dan berusaha memenuhi kebutuhan beliau, pamannya Abu Thalib. Tapi baginda Rasul, walaupun usianya masih 7 tahun, tapi dia sudah punya tanggung jawab, rasa bertanggung jawab. Dia tidak mau hanya sekedar duduk dan makan di rumah pamannya, walaupun dia dimanja dan disayang. Dia tahu pamannya itu punya banyak anak, dia punya banyak sepupu atau misan. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bicara sama Abu Thalib, "Hei pamanku, saya tidak mau diam di rumah, duduk-duduk. Kasih saya kambing untuk bisa saya ternak. Biar saya membawa dan menjaga kambingmu paman." Dikasih sama Abu Thalib. Pertama Abu Thalib mengatakan, "Gak usah Muhammad, kamu terlalu kecil untuk itu." Kata Sayyidina Rasul, "Enggak, saya bisa." Dikasih pertama 1,
diternakkan oleh Rasulullah SAW selalu mendapatkan rumput yang paling baik. Sehingga di dalam sirah disebutkan kambing yang beliau ternak itu tumbuhnya jauh lebih cepat dibanding ternak yang dibawa oleh anak-anak Abu Thalib yang lain. Maka ditambah 2, tambah 3, tambah 4 sampai qati'an minal ghanam, sekumpulan kambing domba dipercayakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil di bawah 10 tahun. Itu membangun karakter, berlelah-lelah sejak kecil, berusaha menempuh proses. Begitu besar sedikit, minta untuk dididik berdagang. Awal belasan tahun, kalau bahasa kita mungkin sekitar 13-14 tahun, kelas 1, kelas 2 SMP, berdagang. Sampai akhirnya awal usia 20 tahun, terkenallah beliau dengan sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya. Masih muda. Dari mana kata Al-Amin itu lahir? Dari perjalanan perjuangan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin mendapatkan doa dari orang banyak, kalau ingin mendapatkan sebutan yang baik sebagai doa, maka anak-anakku harus menempa diri dengan perjuangan. Anak-anak mahat, ya. Faman romal ula sahirol layali. Berapa rakaat tahajudnya anak-anakku? Hah? Berapa rakaat tahajudnya? Aib talibul ilmi itu tidak bangun malam. Wajib bangun malam. Kan di dalam sebagian penjelasan para ulama disampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafilatal laka, diberikan satu tambahan dari sholat 5 waktu itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka. Untukmu wahai Muhammad, tambah 5 waktu itu dengan tahajud. Para ulama mengatakan dari sini, maka ini adalah suatu kekhususan bagi Nabi, wajib untuk tahajud. Untuk umatnya, tahajud itu tidak wajib, tapi menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan. Apa kata para ulama? Kalau ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istilahnya diwajibkan untuk tahajud, itu adalah tullabul ilmi, para penuntut ilmu. Bangun malam, nak. Bangun malam. Dulu Al-Maghfurlah menyampaikan kepada kami ketika mengaji, beliau sampaikan bahwa pada saat beliau menuntut ilmu di Saulatiyah, beliau bangun malam. Setiap malam. Kata Al-Maghfurlah, kepala saya itu seperti rasanya wadah yang ditumpahkan air ilmu. Tumpah. Langsung masuk. Apa yang saya tidak paham, langsung saya bisa pahami. Lalu apa kata Al-Maghfurlah? Kalau saja saya bisa lebih lama seperti itu, ndekku tahu, wah, itu bahasa Al-Maghfurlah. Kenapa beliau sampaikan? Bukan untuk menceritakan dirinya yang rajin bangun malam, tidak. Tetapi i'tibaron, sebagai ibrah untuk kita semua. Untuk kami, para santri saat itu. Dan sekarang saya sampaikan kepada anak-anakku semua. Bangun malam, nak. Isi malammu dengan belajar.
Isi malammu dengan berzikir. Isi malammu dengan sholat tahajud. Minimal 11 rakaat. Kalau thalibul ilm. 4, 4, 3. Tutup witir. Atau 2, 2, 2, 2, 3. 3 itu witirnya. Kalau misalnya sudah betul-betul ujung waktu, lalu tidak cukup untuk tahajud dan witir, maka witirlah. Karena witir itu menjadi penutup dari semua ibadah pada malam itu. Misalnya tinggal 5 menit, habis subuh misalnya, ya witir. Kalau tahajud tidak sempat witir dahulukan. Itu thalibul ilm. Dengan itulah maka thalibul ilm, penuntut ilmu itu akan menyiapkan dirinya untuk mendapatkan berkah. Dan itu pula yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat beliau. Paham anak-anakku para santri? Bangun malam nak. Bangun malam. Jangan malas. Insya Allah kalau kalian anak-anakku bisa memanfaatkan waktu dengan baik, mengikuti keteladanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti proses mematangkan diri kalian, belajar, membaca. Jangan terlalu banyak bicara. Belajar. Kalau kalian mengikuti dengan baik, insya Allah akan menjadi anjum NWD. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku, ada satu bacaan yang juga kita baca dalam hizib di bagian-bagian akhir sebelum kita membaca Al-Asma'ul Husna. Maulaya salli iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Para ulama mengatakan, nah ini juga untuk diamalkan oleh anak-anakku, para santri, santriwati, tulab tholibat. Para ulama mengatakan bahwa Maula ya salli wa sallim ini adalah jembatan yang menghubungkan antara satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Maka dalam tradisi para ulama, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi, itu biasa digunakan untuk menutup sesuatu yang baik untuk kemudian memulai kebaikan yang berikutnya. Kalau kalian sebagai penuntut ilmu begitu sudah mau selesai, mau tutup satu kitab, misalnya membaca, katakanlah misalnya I'anatut Talibin, ya. Begitu sudah mau selesai, baca sholawat ini sebagai penghubung
yang menghubungkan kalian kepada insya Allah kebaikan berikutnya. Habis tutup kitab fikihnya, lalu mau membuka kitab hadisnya, baca doa ini. Ini adalah ibaratnya jisrul khair, jembatan kebaikan. Jadi akan nyambung kebaikan itu, akan terbawa keberkahan yang sebelumnya kepada yang setelahnya. Maka perhatikan dalam hizib kita, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Sebelum kita menutup, ya, masuk kepada walillahil asmaul husna fad'uhu biha, sebelum kita masuk ke dalam asmaul husna. Nah, ini bisa diamalkan, ya, sebagai bagian dari doa yang mujarrab. Ya, di situ ada sholawat, tetapi juga diamalkan oleh para ulama untuk menjadi jembatan, ya, menghubungkan satu kebaikan dengan kebaikan yang berikutnya. Begitu kita akan selesai membaca atau selesai satu ibadah, ya, sesuatu yang baik, dan kita akan masuk kepada sesuatu yang lain, maka kita tutup yang pertama itu dengan Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habib. Alhamdulillah. Dan semua makna yang terkandung dalam semua sholawat adalah kita menggapai berkah dari doa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata ulama, bersolawat itu bukan untuk Nabi, tapi untuk diri kita. Ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan di alamul barzah, hari ini dan sampai hari kiamat, beliau tetap menyebarkan doanya untuk umatnya. Cara supaya kita bisa mendapatkan bagian dari doa itu adalah dengan bersolawat. Jadi solawat itu adalah sesuatu yang menjadi wasilah kita untuk menangkap keberkahan dari doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita butuh terhadap doa Nabi. Anak-anakku yang sedang menuntut ilmu, selain ikhtiar-ikhtiar zohir kalian, belajar, membaca, ditambah dengan tazkiyah, bangun malam, sholat tahajud, sholat witir, kalian juga membutuhkan doa dari Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapatkan doa itu dengan bersolawat. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya.